Baik, terima kasih Bapak Moderator, Bapak Iing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan kami menyampaikan bagi saudara-saudaraku yang merayakan selama Idul Fitri 1441 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin. Pada kesempatan ini kami dimintakan menyampaikan terkait dengan peran APBD dalam penanganan masalah stunting. Bapak Ibu yang kehormati, sebagaimana kita ketahui bersama, bulan yang lalu baru dilaksanakan Musrembang Nasional yang sebelumnya didahului dengan Musrembang RKPD. Pemerintah dalam hal ini melihat karena adanya pandemi COVID-19, pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2020 yang intinya melakukan agar pemerintah daerah melakukan refocusing dan realokasi anggaran yang diperuntukkan untuk 3 hal. Pertama, penanganan masalah kesehatan, yang kedua penanganan masalah ekonomi, dan yang ketiga penanganan masalah social safety net. Oleh karena itu, kaitan dengan itu, ada 2 skenario yang dimintakan oleh Menteri Dalam Negeri. Pertama, skenario pertama, apabila pandemi COVID ini selesai di 2020, maka dilakukanlah refocusing, realokasi APBD tersebut. Yang pertama, yang 3 hal itu untuk pemulihan. Dan yang kedua adalah untuk melaksanakan yang sangat-sangat prioritas. Yang kedua, skenario kedua, apabila pandemi COVID ini masih berlanjut sampai di tahun 2021, maka perlu penanganan instruksi Menteri Dalam Negeri ini perlu dilanjutkan. Dan yang kedua, baru melaksanakan yang menjadi program-program prioritas. Ada 5 arahan Bapak Presiden yang terkait dengan untuk RPJM Nasional 2020-2024, salah satunya itu adalah pembangunan manusia. Oleh karena itu, dalam hal ini pemerintah telah menetapkan, tadi Pak Deputi, Pak Muiz tadi sudah menyampaikan ada 5 pilar yang skenario kita untuk penanganan masalah stunting. Tugas Kementerian Dalam Negeri dari 5 pilar itu adalah bagaimana konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program nasional dan daerah serta masyarakat itu bisa terlaksana secara optimal. Dan saya mungkin tidak perlu menjelaskan ini satu persatu lagi, karena nanti para narasumber nantinya akan menyampaikan itu. Yang kedua adalah kita sudah menetapkan 8 aksi konvergensi integrasi penurunan stunting bagi kabupaten kota. Ini sampai akibat adanya pandemi COVID-19 ini, pemerintah daerah yang seharusnya sekitar bulan April Mei itu sudah harus melakukan namanya rembuk stunting. Ini laporannya kok enggak masuk-masuk ke kita. Barulah kita buat surat edaran tanggal 26 Mei yang lalu, walaupun ada kondisi pandemi COVID ini, maka rangkaian 8 rencana aksi itu agar pemerintah daerah tetap melaksanakan. Maka baru minggu yang lalu ada beberapa daerah yang sudah menginformasikan kepada kami untuk melaksanakan rembuk stunting. Salah satu adalah melihat bagaimana yang kami perannya di Jenbangda ini adalah bagaimana memperkuat kapasitas pemerintah provinsi dan kabupaten kota dalam mewujudkan konvergensi intervensi gizi prioritas bagi rumah tangga 1000 HPK di lokasi yang menjadi prioritas. Yang kedua, bahwa 8 aksi konvergensi ini merupakan BINUAS provinsi pada periode transisi hingga April 2019 untuk menyasar pelaksana aksi tersebut mulai dari proses perencanaan aksi 1 sampai dengan aksi yang ke-8. Oleh karena itu, untuk memastikan itu, kalau kita lihat kerangka pikir penurunan stunting ini sudah kita buat pedoman dan juknis kepada pemerintah daerah, mulai dari strategi, intervensinya apa, outputnya apa, dan
intermediate outcome-nya apa dan dampaknya apa. Maka sesuai dengan RPJM nasional di 2020-2024, target kita untuk capaian 14% itu bisa tercapai. Oleh karena itu, kami dari Kementerian Negeri, sesuai dengan kewenangan kami, perannya Kemendagri, kita setiap tahun itu melakukan rapat koordinasi teknis, rakortek namanya. Salah satunya tujuannya rakortek tersebut adalah memastikan target-target nasional itu bisa tercapai dan dilaksanakan, dieksekusi oleh pemerintah daerah. Pertanyaannya, masalah stunting ini yang memberikan kontribusi terhadap yang kita sebut dengan intervensi sensitif dan spesifik, apakah Menteri Kesehatan yang langsung turun ke daerah atau SKPD KL-KL yang turun ke daerah, ya apakah mereka yang langsung? Pertanyaannya seperti itu. Tapi ini adalah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Sesuai dengan Undang-Undang 23, urusan itu sudah diotonomkan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Maka walaupun itu target nasional, tapi yang mengerjakan itu adalah pemerintah daerah. Itu tujuan kita. Yang kedua, kita memastikan apa yang menjadi prioritas nasional. Kita bersama Bappenas yang melakukan rapat koordinasi teknis Rembang tadi, itu kita bersama-sama setiap awal tahun. Hasil rakortek Rembang tersebut, itu kita tuangkanlah dalam bentuk peraturan Menteri Dalam Negeri, Mendagri menerbitkan yang disebut dengan pedoman penyusunan RKPD. Kebetulan hari Sabtu yang lalu baru Pak Menteri Dalam Negeri menandatangani peraturan Menteri Dalam Negerinya. Mohon izin kami belum bisa share karena harus minta ini dengan Kementerian Hukum dan HAM. Yang intinya di sana adalah memastikan apa yang menjadi program prioritas nasional harus sinkron ya dengan apa yang menjadi Kebetulan Kemendagri juga menerbitkan Permendagri nomor 86 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan, judulnya panjang tapi intinya adalah penyusunan dokumen-dokumen perencanaan di daerah, mulai dari RPJPD-nya, jangka panjangnya, jangka menengahnya, RKPD-nya sampai renjanya. Permendagri ini adalah sebagai guidance bagi pemerintah daerah untuk menyusun dokumen perencanaannya. Oleh karena itu, untuk penurunan stunting ini, kita mintakan kepada peran provinsi, pertama adalah menyiapkan kebijakan berkaitan dengan pencegahan dan penurunan stunting. Ini beberapa pemerintah daerah, sebagai komitmen dari pemerintah daerah tersebut, bahkan ada yang sudah menuangkan dalam bentuk peraturan daerah. Artinya komitmen antara pemerintah daerah dengan DPRD untuk bersama-sama menangani masalah stunting ini. Yang kedua, walaupun yang pertama tadi, walaupun dari 260 kabupaten kota, hasil monitoring dan evaluasi kami belum seluruhnya berkomitmen seperti itu gitu. Baru yang kedua adalah bagaimana kebijakan pemerintah daerah membuat pencegahan stunting ini tertuang nantinya di dalam setiap dokumen perencanaan daerah. Yang ketiga, memaparkan tim koordinasi. Yang keempat, mengalokasikan anggaran baik provinsi untuk penanganan masalah sesuai dengan kewenangan dia. Selanjutnya perannya kabupaten kota, ini saya pikir yang sangat penting, sama menyiapkan kebijakannya. Yang kedua, melaksanakan SPM. SPM, ada 3 SPM urusan yang bersentuhan langsung dengan penanganan masalah stunting. Satu di urusan KPU-an, yang kedua di urusan pendidikan, yang ketiga di urusan kesehatan. Artinya, karena perintah di Undang-Undang 23, pemerintah daerah wajib melaksanakan SPM karena itu menjadi prioritas nasional dan wajib mengalokasikan APBD untuk pelaksanaan SPM. Artinya secara simultan dan secara paralel, kalaupun pemerintah daerahnya tidak menjadi lokus prioritas di 260 ini, ya tetap pemerintah daerah yang lain yang bukan lokus itu melaksanakan SPM. Artinya kalau SPM ini dilaksanakan secara konsisten karena di Undang-Undang 23 diamanatkan, pemerintah daerah wajib ya memprioritaskan pelaksanaan ini dan harus targetnya 100%. Contoh umpamanya di PU penyediaan sanitasi, limbah dan di PU termasuk masalah lingkungan. Demikian juga di pendidikan, masalah PAUD, dan yang di kesehatan ada 5 urusan yang bersentuhan langsung dengan masalah SPM mulai dari ibu hamil.
Jadi ini harapan kami SPM itu harus dilaksanakan secara konsisten. Kementerian Dalam Negeri ini sudah menetapkan Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang kodifikasi nomenklatur program dan kegiatan yang berkaitan dengan stunting. Artinya stunting tidak hanya masalah tanggung jawabnya Kementerian atau Dinas Kesehatan, tapi lintas sektoral. Ini yang selama ini belum dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, kami sudah sering sosialisasi dan kebetulan kami punya tenaga ahli di 6 regional. Kita ingatkan dan kita sudah bekali tenaga ahli ini untuk mengingatkan kembali pemerintah daerah menyusun 8 rencana aksi itu dengan secara kalau kita sebutkan dengan bersama Bappenas, kita sebutkan dengan perencanaan yang tematik, holistik, integratif, dan spasial. Artinya penanganan masalah stunting tidak hanya semata-mata menjadi tanggung jawabnya Dinas Kesehatan, tapi lintas sektoral, Dinas PU, Dinas Pertanian, pemberdayaan anak dan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan, dan lain sebagainya. Kalau di tingkat KL, ada 12 KL yang terlibat, mungkin di pemerintah daerah. Termasuk juga kita mintakan kepada pemerintah daerah untuk melibatkan masyarakat secara menyeluruh, termasuk dana desa, itu kita. Oleh karena itu, di pedoman penyusunan RKPD, sebagai contoh di Permendagri 90 itu bisa dilihat di slide nomor 23, itu ada mulai dari urusan kesehatan, pekerjaan umum, sosial, itu sudah ada kodifikasi nomenklatur program dan kegiatan. Artinya tinggal teman saya nanti di Bapeda, tolong di tagging ini kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan stunting, ada nggak di Dinas PU menangani masalah stunting, ada nggak di Dinas Pertanian dan sebagainya. Inilah yang memastikan. Tadi disinggung oleh Pak Deputi tadi, ini sedang berlangsung untuk proses DAK, mungkin dari Kementerian Kesehatan menginformasikan DAK tersebut itu untuk dipergunakan dalam penanganan masalah stunting. Jadi sebagaimana tadi yang kami sampaikan tadi, instruksi Menteri Dalam Negeri untuk refocusing realokasi anggaran tadi untuk diprioritaskan kepada penanganan masalah kesehatan. Artinya tidak hanya karena kasus COVID yang dibiayai, tapi secara keseluruhan adalah menyangkut masalah kesehatan, masalah TB, masalah stunting dan lain sebagainya. Karena persoalan kesehatan di Republik kita ini banyak yang menjadi PR kita, sampai Bapak Presiden juga sudah menerbitkan Impres nomor 1 tahun 2016 tentang GERMAS namanya, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Ini adalah salah satu upaya-upaya untuk pencegahan berbagai Nanti siang kami akan bicara dengan Kementerian Kesehatan menyangkut masalah lingkungan, kesehatan lingkungan. Karena kita dengan adanya kasus pandemi COVID ini, pemerintah baru menyadari arti pentingnya masalah kesehatan lingkungan. Barangkali itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Harapan kami nanti kami sudah linkkan atau sudah konektifkan nantinya Permendagri 90 tadi kepada e-budgeting. Jadi ini sudah connect antara e-planning dengan e-budgeting. Demikian yang dapat kami sampaikan, bisa kita kembangkan dalam diskusi. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.